apakah IT governance juga ada orangnya? Ketika di manajemen proyek kan ada satu orang yang dipercaya untuk handle suatu proyek, dan orang tersebut diberikan 3 scope: time, waktu, cost, biaya, dan scope dari spek daripada si proyek tersebut kan. Jadi ingat, kita ada 3 constraint kan, ya kan? Ada 3 constraint ya kan, time, scope dengan ada, kalau yang masih ingat ya kan, waktu, biaya, dan juga scope daripada spesifikasi dari program tersebut, proyek tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa ada seorang project management kan gitu kan. Nah, sekarang kalau IT governance menurut kan gimana? Ini kalau kelihatan project management satu orang nih Pak gitu kan. Dia punya keahlian, dia punya skill, dia yang dipercayai gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia yang dimarahin, kalau berhasil dia yang dieluk-elukan. Setuju nggak? Seorang project management seperti itu. Ya kan, dia dipercaya suatu proyek, kalau misalnya ada yang salah dia dimarah-marahin, dibego-begoin. Saya pernah lihat juga dan pernah juga alhamdulillah ngerasain enggak, tapi kalau melihat iya. Nah, tapi kalau misalnya berhasil dielu-elukan, bener nggak? Seperti itu nggak kalau proyek manajemen kurang lebih? Benar Ya. sih Pak. Nah, bagaimana dengan IT governance? Kalau menurut rekan-rekan gimana? Apakah seperti itu juga, ada satu orang yang punya ilmu dan dia dipercayakan untuk suatu IT governance gitu, lalu kalau ada apa-apa dengan IT yang dia yang dimarah-marahin gitu. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang beres dengan IT-nya, dia yang dielulukan. Gimana untuk rekan-rekan? Kalau jawabannya iya, lalu perbedaannya di mana dengan keduanya? Waalaikumsalam. Apa perbedaan antara manajemen proyek atau project manajemen dengan IT governance? Oke, kalau gitu saya langsung tunjuk aja satu orang yang paling ada di pojok kiri atas saya, layar monitor saya, yaitu Eri. Eri, coba googling, apa itu definisi IT governance? Muhammad Nur Wahid, googling, apa itu definisi manajemen proyek? Dan kita akan dengar dari keduanya dan kita akan simak perbedaannya. Silakan. Definisi ya, Pak. Ya, silakan dari Eri atau dari Muhammad Nur Wahid. Kalau untuk Eri definisi daripada IT governance, dan dari Muhammad Nur Wahid definisi dari project management atau manajemen proyek. Ini Pak, IT governance adalah suatu tata kelola teknologi informasi yang merupakan bagian dari ketatakelolaan perusahaan yang berfokus pada pengelolaan sistem teknologi informasi dan risiko-risiko yang terkait dengan teknologi tersebut untuk mendukung, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan perkembangan bisnis. Namun faktanya masih banyak kegagalan IT yang terjadi di mana-mana. Oh, oke. Itu saja sudah banyak banget yang harus dicerna. Ulangi dan pelan-pelan, karena itu saja sudah banyak sekali yang harus dicerna kalimatnya. Pelan-pelan aja. Kecepatan frekuensinya diiniin, jangan gigahertznya tinggi. Ini frekuensinya dipelanin. Coba, oke, lagi. Ulang, Pak. Ya, ulang. Tadi pelanin ya frekuensinya ya. Clocknya jangan cepet-cepet. Kalau komputer clocknya kecepatan itu. IT governance adalah suatu tata kelola teknologi informasi yang merupakan bagian dari ketatakelolaan perusahaan
yang berfokus pada pengelolaan sistem teknologi informasi dan resiko-resiko yang terkait dengan teknologi tersebut untuk mendukung, mengembangkan, dan menjaga keberlangsungan perkembangan bisnis. Cukup. Namun, Cukup. Itu udah pas dan sudah banyak. Gimana rekan-rekan? Bisa nangkep? Kan banyak banget itu poin-poinnya. Ini, untuk ini. Gimana? Coba sekarang kita dengar dari Muhammad Nur Wahid untuk definisi dari project management atau manajemen proyek. Langsung perbedaannya aja ya, Pak. Definisinya dulu. Perbedaannya nanti. Definisinya dulu, apa itu manajemen proyek? Oh gitu. Kalau di sini tata kelola itu memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai. Menetapkan arah melalui penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memantau kinerja dan kepatuhan terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Intinya, Maaf, itu lebih ke arah IT governance atau lebih ke arah project management? ini yang tata kelola, yang Ya, governance. sekarang coba yang tata kelola tadi sudah disampaikan oleh Eri. Coba sampaikan apa definisi dari manajemen proyek. Kalau manajemen proyek itu lebih mengarah ke merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan untuk menyelaraskan dan mendukung tujuan tata kelola. Seperti itu. Ya, oke. Berarti sudah mulai, semoga dengan penjelasan tadi, definisi, sudah tambah membuat bingung rekan-rekan. Iya sih, Pak. Ini Ya. kalau di struktur itu sejajar ya, Pak? Antara IT governance sama manajemen proyek itu. Kalau di struktur. Jadi sih bagus kan, akhirnya rekan-rekan tambah bingung gitu. Ini jadi gimana sih gitu kan? Harusnya ya itulah yang harusnya rekan-rekan dalam diri rekan-rekan bertanya-tanya itu apa nih gitu kan? Nanti saya posisinya di mana? Terus bagaimana saya bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah manajemen proyek dan ini adalah suatu tata kelola IT. Nah, itu pertanyaan. Disimpan dulu pertanyaannya. Masih ada waktu ke depan untuk sama-sama kita gali lagi. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan perkuliahan. Kita stop dulu yang tadi ini ya, sebentar ya. Ada beberapa hal yang tentang perkuliahan yang perlu sampaikan. Pertama, ketika ada evaluasi pertemuan dosen, yang saya tangkap saya pribadi adalah satu, perlu disampaikan kepada mahasiswa bahwa bagaimana sistem penilaian. Penilaian itu tidak akan terlepas daripada partisipasi. Partisipasi itu bisa dibagi lagi dari kehadiran dan mengerjakan tugas, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Lalu berikutnya adalah penilaian ujian TS dan ujian UAS. Itu dulu ya untuk penilaian. Nah, lalu bagaimana dengan kehadiran? Ternyata perlu disampaikan juga rekan-rekan ada kesepakatan apabila kan kita ada totalnya 16 pertemuan ya. 7 pertemuan sebelum UTS dan setelah itu 7 pertemuan baru sebelum UAS ya kan. Nah, apabila di antara 7 pertemuan tersebut rekan-rekan tidak hadir 4 gitu, itu harus disepakati gitu kan. Disepakati bahwa apakah rekan-rekan yang tidak hadir 4 kali tersebut boleh ikut UTS atau tidak. Kalau di kelas lain saya sampaikan kalau secara kalau kita mengacu kepada aturan yang ada di website Abang atau Akademi Asa Bangsa SMK Antarbangsa, itu yang disebutkan yang paling utama adalah ketika mau ikut ujian UTS menyelesaikan persyaratan administratif kan gitu. Namun ini mungkin kebijakan tambahan apabila untuk ikut UTS dari 7 pertemuan 4 pertemuan tidak hadir itu tidak boleh mengikuti UTS. Nah, saya kembalikan kepada rekan-rekan bagaimana ini. Kalau menurut rekan-rekan seperti apa? Apakah ini
bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan, bisa dipatuhi, bisa di komitmen gitu. Sebenarnya kan kita yang kritis Pak untuk coba komitmen gitu. Derek mawon, Pak. Loh. Baik. Jadi untuk rekan-rekan yang baik seperti apa? Nah, yang jadi perhatian adalah tidak disampaikan bahwa tidak hadir itu bisa jadi berupa alfa kan. Sedangkan kalau kita izin bagaimana? Kalau izin saya yang kerja malam ntar gimana Pak? Nah ini dia. Tentu kehadiran itu rekan-rekan. Kalau kehadiran itu bisa kita bagi-bagi lagi. Kehadiran penuh, kehadiran parsial. Ya kan, maksudnya ketika jam itu dia misalnya jam materinya 3 SKS, hadir hanya 1 SKS atau 2 SKS, itu bagaimana? Kalau saya sih saya anggap sebagai hadir tetap. Lalu untuk ketidakhadiran bagi saya ketidakhadiran adalah tidak ada kejelasan bahwa yang bersangkutan izin. Itu bagi saya untuk tidak hadir. Karena ketika di pertemuan pun tidak disebutkan secara spesifik yang dimaksud dengan 4 kali berapa kali pertemuan yang tidak dihadiri dan seperti apa kondisinya. Jadi masih ada celah bagi saya. Namun juga ini juga bagus juga sebenarnya untuk lebih meningkatkan partisipasi rekan-rekan dalam kehadiran. Tadi seperti itu ya. Kehadiran itu ada yang penuh dan parsial. Ketika rekan-rekan 3 SKS hadir 1 KS atau 2 SKS itu juga bagi saya sudah saya anggap hadir. Dan yang saya anggap tidak hadir adalah yang tidak ada izin. Maksudnya tidak ada perkataan kenapa tidak bisa mengikuti atau tidak bisa memberikan bukti. Nah, itulah yang benar-benar saya anggap alfa. Dan 4 kali alfa dari 7 pertemuan sebelum UTS, maka kita anggap saya nilai tidak layak untuk turut ujian UTS. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ini Pak, kalau di e-learning kan kadang absensinya bebas gitu. Ini yang di e-learning apa yang kelas? Oh, yang di... Nah, untuk yang e-learning ini lebih menarik. Yang untuk e-learning akan saya akan saya ubah mungkin metodenya nanti lebih ke arah absen mandiri. Namun juga ada kok di situ saya masih bisa rubah juga kehadirannya seperti apa, masih saya bisa lihat juga. Seperti sekarang ini masih bisa saya screenshot ya tampilan dan bisa nama-namanya kan cukup jelas nih yang hadir siapa-siapa saja. Jadi masih saya bisa bandingkan nanti dengan yang ada di absensi di e-learning. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, baik. Seperti itu ya. Yang kita coba sama-sama ya rekan-rekan. Kita coba sama-sama. Nah, oke. Semoga ini bisa sama-sama kita laksanakan. Tapi intinya gitu, bagi saya alfa adalah suatu tidak ada izin, tidak ada perkataan, Pak hari ini saya tidak bisa ikut karena kondisi seperti ini. Dengan itu aja sudah saya anggap berarti suatu izin, bukan suatu alfa, kealfaan. Oke. Ya. Oke, baik kita lanjut ke berikutnya. Tadi sudah dari Eri, tadi sudah dari Muhammad Nur Wahid, sekarang dari Abi Amarullah. Oke. Kemudian saya acak yang paling dekat dengan sebelahnya itu yang saya ingin. Saya panggil. Ya, apa sudah mulai terlihat sekarang layar yang saya bagikan? Sudah, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Ya. Terima kasih atas informasinya. Sekarang sebuah gambar bisa bermakna 1000 kata. Nah, coba rekan-rekan lihat. Ini tulisannya IT Governance, tata kelola IT. Tadi yang sudah disampaikan oleh Eri. Eri dapat dari googling kali ya. Tapi itu udah bagus, sudah pas, udah kena ininya. Intinya tentang manajemen, government, dan governance. Apa sih tanda tanya semua? Nah, oke. Nah, sekarang gini, ini dulu nih. Dari Abi Amarullah. Coba. Satu gambar atau foto bisa mempunyai 1000 makna. Nah, menurut menurut tadi siapa ya saya tugaskan ya? Abi Amarullah. Gimana nih? Coba dibaca dulu bahasa Inggrisnya, lalu coba deskripsikan lagi dengan kalimat gambar ini. Pertama perhatikan dulu ini siapa yang di atas kira-kira. Lalu orang-orang ini melihatnya ke arah mana. Lalu ini kenapa dia sendirian. Dan yang paling ini adalah ini ada pintu ini lihat nih di pojok sini kok ada siapa lagi tuh. Oh iya. Tuh, ini siapa? Itu kayak yang di atas itu eksekutifnya ya.
Nah, coba kita saya kasih waktu. Baca dulu bahasa Inggrisnya, Nah, lalu ya. deskripsikan Iya. dulu kondisi si kapal ini, baru coba menurut Abi Amarullah seperti apa sih ini gitu. Silakan. Okay. I don't get it after all the budget cuts to streamline the workforce. Why are not we moving faster? Katanya saya tidak mengerti nih setelah semua budget udah dipotong untuk pekerjaan, kenapa uh, kita why are not we kenapa kita tidak bergerak dengan cepat gitu ya. Nah, soalnya ada kebocoran di sini. Manajemen, governance. Silakan lanjutkan lagi terus deskripsikan atau seperti tadi kan di atas gitu. Lalu kira-kira kesimpulannya tadi apa? Bahwa ada kebocoran. Ada kebocoran. Terus yang kerja juga cuma satu orang yang ngeluarin airnya. Terus yang ngedayuh cuma satu orang. Harusnya ada banyak orang kan yang ngedayuh di sini. Ada sekitaran 1, 2, 3. Ada 3 orang yang ngedayuh. Ya, pengamatan yang baik dari gambar, khususnya untuk yang mendayung, ya kan? Ini hanya satu, udah gitu bisa rekan-rekan lihat ini yang mendayung sendirian, dan satu baris ini aja mungkin istilahnya nggak akan bisa cukup untuk menggerakkan kapal ke depan. Iya. Namun kalimat daripada para eksekutif atau para pembicara kebijakan, mereka bingung gitu ya, kok kita nggak maju ke depan ya, lebih cepat lagi gitu kan. Lalu gimana mau maju ke depan, kalian motong biaya, pegawai dihilangkan, yang mendayung kapal nggak ada gitu. Iya. Hanya tinggal satu, gimana mau lebih cepat gerak ke depan, ini maju aja mungkin enggak gitu. Oke, pengamatan yang cukup bagus. Nah, oke. Lanjut berikutnya siapa ya? Yang belum aja, Naufal Muafa. Oke, jadi perhatikan ya bahwa sini ada manajemen tanda tanya, government tanda tanya, governance tanda tanya. Ini memberikan indikasi bahwa apa yang membedakan di antara ketiganya, antara manajemen, government, dan governance, ya kan? Sedangkan kita sekarang ini pelajarannya tentang IT governance, berarti letaknya di sini nih, ya kan? Dan depannya ada IT ya, tapi secara governance pasti dia mau itu IT governance, mau itu bukan IT governance, intinya adalah governance. Nah, pasti governance beda dengan government dan juga beda dengan manajemen. Di mana bedanya? Mana yang lebih tinggi? Mana yang di bawahnya? Mana yang merupakan irisan atau bagiannya? Kita akan lanjutkan. Oke, oleh Naufal Muafa, ya, dibaca ini. Nah, ingat ya tadi ya. Manajemen, governance, dan governance. Nggak dibaca ini. Tuh, kelihatan nggak kalau saya kecilkan biar kelihatan semuanya? Terbaca tidak? Aduh, nggak bisa ya. Kalau seperti... Nah, seperti ini gimana? Terbaca tidak oleh Naufal Muafa? Oke, silakan dibaca. Ininya
Ya, baik. Oke. Nah, dari kalimat ini sebenarnya rekan-rekan coba bayangkan dalam otak rekan-rekan. Government, pemerintah, lembaga, organisasi, dan orang yang menjalankan tata kelola. Manajemen, pimpinan perusahaan, organisasi atau tindakan. Manajemen bisa berarti dua, entitinya atau orangnya, atau satu tindakannya. Ya, manajemen bisa berarti dua. Manajemen turun ke bawah. Yang satu bisa entitinya atau orangnya, gitu. Oh, dia seorang manajemen. Atau berupa suatu actionnya, tindakannya apa? Perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan atau organisasi. Saya juga ngomong cepat ternyata. Nah, kalau government atau pemerintah adalah si lembaga atau organisasi dan orang yang menjalankan tata kelola. Itu disebut dengan government. Jadi kalau ada lembaga, tapi orang tersebut bukan yang menjalankan tata kelola, misalnya sekarang tukang cleaning service, gitu, ada lembaga dan cleaning service, itu bukan government. Tapi kalau ada suatu lembaga dan ada orang yang menjalankan tata kelola lembaga tersebut, dia adalah government. Kalau dalam hal ini tentu pemerintahan, tapi juga skupnya nanti bisa kepada ini. Kalau governance, tata kelola ini suatu proses kebijakan aturan boya. Jadi sebenarnya sesuatu yang di awang-awang rekan-rekan, nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang. Kalau misalnya suatu lembaga organisasi ada bangunannya bisa dipegang. Ada orangnya bisa rekan-rekan pegang. Gitu kan? Manajemen, bisa entitinya bisa rekan-rekan pegang, tapi tindakannya sesuatu yang abstrak, nggak bisa rekan-rekan pegang. Sama seperti tata kelola, sesuatu yang abstrak. Di sini, di awang-awang, nggak bisa rekan-rekan pegang secara fisik. Nah, pertanyaan saya untuk berikutnya, kepada 7 yang lainnya. Ini 7 yang lainnya siapa aja nih? Nggak terlalu kelihatan nih. Bentar, ini dia. Abdul Fahri, tes. Abdul Fahri hadir? Hadir, Pak. Iya, oke. Untuk Abdul Fahri, pertanyaannya, antar bangsa, STMIK antar bangsa, masuknya ke dalam governance, government, atau manajemen, dan sebutkan alasannya. Silakan. Pahamnya cuman bagian governance, Pak. Untuk Suaranya kurang jelas, sempat terputus. Coba diulangi lagi. Gimana, Pak? Kelanjutannya, Pak. Iya, coba diulangi lagi. Tadi sempat kurang jelas di saya penangkapannya. Silakan diulangi lagi. STMIK antar bangsa, apakah masuknya ke dalam governance, government, atau manajemen? Oke, kita lanjut ke yang rekan mahasiswa yang lain. Coba Dede Herman hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, baik. Haji Tarmizi SEMAG. Kira-kira masuknya ke dalam governance, government, atau ke manajemen? Haji Tarmizi ke manajemen, Pak ya? Manajemen. Apabila Haji Tarmizi SEMAG plus STMIK antar bangsa organisasinya, masuknya sebagai
Kalau itu sebagai governance apa ya? Governance yang pertama. Government. Lihat lagi. Ya kan, lembaga organisasi saya kan STMIK Antar dan Haji Tarmizi SEMAG, orang yang menjalankan tata kelola. Berarti Oh, jadi tidak harus pemerintah gitu, Pak ya? Enggak. Tidak harus pemerintahan. Government itu ya makanya tidak dalam pemerintahan saja. Ini manajemen, tidak hanya di pemerintahan saja, di perusahaan swasta, bahkan dalam kehidupan kita melakukan manajemen. Governance tata kelola tidak hanya ada di pemerintahan, tapi ada juga di perusahaan swasta dan lainnya. Namun sangat penting ada governance di pemerintahan, khususnya pemerintahan suatu negara. Kalau enggak, nah, oke, tadi kan sekarang seperti itu ya. Tadi kan sudah bisa membedakan antara Haji Tarmizi SEMAG itu maksudnya seorang bisa dikelompokkan sebagai seorang manajemen. Apabila ditambah dengan STMIK Antarbangsanya, dia juga seorang manajemen, dia berarti masuknya ke dalam government. Nah, kalau governance ini kan seperti tadi, kalau orangnya gitu, Haji Tarmizi SEMAG, karena kan pernah lihat bisa dipegang. Terus kalau lembaga organisasinya, karena kan tahu, oh alamatnya di Ciledug, bangunannya ini. Nah, kalau governance, ini gimana rekan-rekan? Bagaimana rekan-rekan bisa nggak rekan-rekan sentuh? Atau ini sesuatu yang bisa rekan-rekan rasakan saja? Eri. Gimana, Pak? Kalau tadi kan kita sudah memberikan contoh manajemen dan government. Nah, kalau governance ini gimana kira-kira? Khususnya di antar bangsa. Ini gimana nih? Ada nggak contohnya? Gitu? Ada nggak? Bisa nggak sesuatu yang kita pegang atau sesuatu yang kita rasakan? Kalau governance itu. Eri udah tadi ya? Udah, Pak, pas awal. Oh iya. Tes Kurnia Asih. Hadir? Iya, Pak, ada. Oke. Nah, governance atau tata kelola rangkaian proses. Kita bicarakan lagi nih, Kurnia Asih dalam pikiran STMIK Antarbangsanya. Ya. Sekarang kita hantamkan, kita sandingkan, kita hubungkan dengan governance atau tata kelola. Tapi ingat, STMIK Antarbangsanya, rangkaian proses. Apa sih prosesnya STMIK Antarbangsanya yang berkenaan, yang pernah dirasakan? Kebijakan apa sih yang pernah ditemui atau pernah dilanggar atau pernah dilaksanakan yang berkenaan dengan STMIK Antarbangsanya dan diri Anda, Kurnia Asih? Aturan apa saja? Budaya STMIK Antarbangsanya dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Misalnya dalam contoh KRS, Kartu Rencana Studi. Itu aja yang paling hal sama. Atau hal lain yang berkenaan dengan kehidupan Kurnia Asih sebagai mahasiswa. Jadi menurut Kurnia Asih, tata kelola ini sesuatu yang bisa dipegang atau sesuatu yang bisa dirasakan implementasinya? Kayaknya implementasi sih, Pak. Penerapan dari si aturan tadi ya, penerapan dari tata kelola tadi ya, yang dirasakan gitu ya, implementasinya. Oke, sekarang contohnya apa yang pernah dirasakan ketika di STMIK Antarbangsanya? Kira-kira apa? Dan kira-kira masuknya ke dalam mana? Rangkaian proses kah? Kebijakan kah? Aturan kah? Atau budaya kah? Iya. Kebijakan kali ya, Pak. Misal kayak kita hasil misal 1 semester itu penerapan penilaiannya gimana tuh, iya, Pak. Oke, good. Lanjut ke berikutnya. M. Rashid Siddiq. Ini nanti saya ulangi, jangan nolak ya. Eri kalau saya tunjuk lagi siap-siap, nggak boleh juga bilang udah tadi.
dalam arti kata gini, maksudnya ketika semua saya absen, balik lagi ke Eri, ya berarti Eri harus jawab gitu. Kalau masih ada yang belum saya absen, ya memang yang belum absen itu kan saya tunjuk. Oke. Oke, good. Sama terhadap juga dengan Muhammad Nur Rahid juga sama dan semuanya. Iya, Jadi Pak. oke, good. M. Rashid Siddiq. Ya, Pak. Ya, oke. Menambahkan dari Kurnia Asih. Sekarang Anda bagaimana? Tentang governance tata kelola. Kan tadi kan gitu kan, kalau tata kelola Pak lebih ke arah, kita nggak bisa sentuh Pak, tapi kita akan merasakan implementasinya Pak. Nah, kan seperti itu. Sekarang yang Anda rasakan, apa dan sebutkan contohnya, lalu masuknya kemana? Apakah dalam rangkaian proses, atau kebijakan, apakah aturan, ataukah budaya daripada si SDM antar-bangsa dalam mengelola sesuatu. Gimana, Pak? Gak ada suaranya, Pak. Nge-lag mungkin. Gimana? Rashid mau lanjut atau kita pas dulu? Nge-lag. Oke. Kita pas dulu. Berarti tadi Naufal apa udah Nur Muhammad ya? Kalau kayak gitu. Coba kita pas dulu. Rashid. Kita coba Nur Muhammad dulu. Tes. Nur Muhammad hadir? Hadir, Pak. Ya. Oke. Bisa langsung? Apa saya perlu jelasin lagi? Lumayan tenggorokan sudah mulai kering. Tata kelola ya, Pak. Kayaknya Mas ini yang aturan, Pak. Ya kan kemarin kan ada kegiatan yang governance. Yang mana silakan? Oh, yang aturan. Oke, silakan coba. Iya, ya kemarin kan ada kegiatan ini Abang Kem. Nah, minimal kita itu ikut, itu wajib ikut selama di STIMIK untuk ujian akhir atau apa gitu. Itu, Pak. Ya, itu adalah implementasi dari tata kelola, ya kan? Dan itu berupa aturan. Nah, yang dari tadi rekan-rekan antara kebijakan dan aturan. Terus rekan-rekan tahu kan perbedaan antara kebijakan dan aturan? Levelnya di mana? Gitu. Pernah bertanya nggak rekan-rekan? Bedanya apa sih antara kebijakan dan aturan? Aturan, mahasiswa harus, ini sederhananya ya, mahasiswa harus mengikuti perkuliahan, gitu kan? Pak, kalau yang terlambat gimana? Mesti saya izinkan. Itu kebijakan. Aturannya tidak terlanggari, hadir. Tapi kebijakannya bagi yang datang terlambat masih boleh ikut. Sudah mulai kelihatan ininya perbedaannya antara aturan dan kebijakan. Itu sederhananya ya. Rekan-rekan mahasiswa. Berarti kalau kebijakan itu masih dimaklumi kayak gitu ya, Pak? Kebijakan itu mendukung sesuatu daripada, nah kalau dalam kasus itu iya, sesuatu yang bisa dimaklumi kebijakan itu, sesuatu yang aturan itu tidak terlanggarkan, ya kan dia tidak melanggarkan, tetap hadir. Namun ada sesuatu yang membuat dia akhirnya boleh boleh dibolehkan, itu suatu kebijakan. Ya, misalnya gitu, misalnya lift ini nggak boleh dipakai oleh selain karyawan. Tapi kalau misalnya terjadi kebakaran, terjadi hal yang mendesak, nggak mungkin juga kan. Jadi kebijakan itu menambahkan apa yang ini daripada si aturan. Seperti itu. Nah, sekarang saya ingin coba contoh dari budaya. Tapi kayaknya belum deh. Oke deh, lanjut aja deh. Nah, ini masih 37 halaman. 37 slide. Dan kita sudah sampai ke slide nomor 2. Oke. Masih ada Sahalmah. Tadi udah belum ya? Sahalmah sudah ya? Ya, Winnie yang belum ya? Ya, Pak. Belum, Pak. Oke. Halaman berikutnya Winnie. Setelah itu kita akan masuk kepada bagaimana rekan-rekan akan dikelompokkan, lalu kira-kira tugas berikutnya apa? Saya jelaskan. Oke. Kalau tidak ya rekan-rekan, ini 37 halaman rekan-rekan baca. Nanti kalau yang kurang paham, tanyakan pada pertemuan berikutnya. Halaman berikutnya. Governance melawan government atau versus.
perbedaan gitu kan atau ininya. Silakan dibaca terbaca nggak oleh Winnie? Terbaca, Pak. Ya, silakan. Governance versus government. Governance itu adalah tata kelola, sedangkan government itu adalah pemerintahan. Government dibangun untuk menjalankan governance. Government atau pemerintahan itu merupakan organisasi politik. Sedangkan organisasi bisnis itu disebut corporation atau korporat. Jadi tata kelola korporat atau corporate governance itu adalah struktur dan proses untuk merencanakan arah pengelolaan organisasi sehingga mencapai tujuan secara efektif. Oke, suara jelas, pace-nya juga tidak tercepat. Good. Nah, sekarang pertanyaannya, STMIK antar bangsa masuknya kemana? Organisasi politik atau organisasi bisnis? Menurut saya lebih ke organisasi bisnis, Pak. Tapi tetap terhubung ke pemerintahan karena kan kehubung sama Kemendikbud Dikti. Oke, dia termasuknya organisasi bisnis, walaupun ada nanti corporate dengan ini. Oke, tapi dia adalah organisasi bisnis. Oke, baik. Ya, saya cukupkan dulu sampai sekian untuk slide-nya. Sekarang kita akan bahas kepada tugas daripada apa yang harus akan lakukan. Ini ada 12 mahasiswa ya, dari mungkin nggak hadir semua atau hadir sudah hadir semua. Tugasnya, oke, sebentar ya. Saya dapat WA dari Pak Subianto, katanya coba diakses, sudah bisa. Akhirnya saya coba. Oke, tugas minggu ini, rekan-rekan catat ya. Tugas minggu ini yang harus disampaikan minggu depan. Membaca materi pertemuan pertama ini di website e-learning Abang. Mungkin saya coba upload. Kalau nggak bisa upload ya nanti saya share. Jadi yang 37 halaman ini rekan-rekan baca. Nah, kalau ada yang kurang jelas, kita bahas singkat di pertemuan yang berikutnya. Oke. Yang kedua, bagi kelompok. Nah, sekarang saya pertanyaan nih, ini ada berapa sih rekan-rekan sebenarnya sekarang? 12 ya? Yang hadir aja berarti ya? 14. Yang hadir 11 ya? Harusnya tahun 16. Oh, oke. 4 kali 4, 16 seperti itu. Oke. Kalau 16 berarti bisa 4 kelompok. Ya benar, 4 kelompok. Masing-masing kelompok 4. Nah, saya minta kepada rekan-rekan. Oh, ini ada yang baru masuk nih. Syauki Fahrizal. Ya, selamat datang Syauki Fahrizal. Silakan, apa perbedaan antara manajemen dengan governance? Baru datang udah langsung dikasih pertanyaan. Oke, lanjut ya. Tadi kan tugas pertama adalah untuk membaca materi ini. Kalau ada pertanyaan, disiapkan nanti sampaikan dan kita akan bahas singkat di pertemuan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah tadi itu, berarti ada 16 ya. Berarti bisa dibagi jadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Silakan. Nah, komposisinya upayakan cukup berimbang gitu. Maksudnya jangan sampai ada di kelompok itu nggak ada sama sekali yang punya laptop atau desktop isinya. Gitu. Karena tugasnya adalah rekan-rekan untuk install Git di lokal mesin desktop dan laptopnya. Rekan-rekan sudah paham apa itu Git dan GitHub? Sudah ada, Pak. GitHub ya, Pak? Sudah ada. Yang GitHub atau yang Git? Atau kedua-duanya? Dua-duanya, Pak. GitHub sama Iya. Git desktop. Oke. Berarti apa bisa saya sampaikan bahwa rekan-rekan sudah paham apa perbedaan antara Git dan GitHub? Dan apa hubungan antara keduanya?
Halo? Oke, bentar. Oke. Sekarang rekan-rekan bisa lihat kan komen prompt punya saya yang transparan ini? Iya Pak, kelihatan. Ya, oke. Kalau rekan-rekan menggunakan Windows ataupun di command prompt di Mac ataupun juga di Linux, setelah membuka command prompt atau CLI, command line interface, rekan-rekan ketikkan git dash version, dan itu akan menunjukkan kalau sudah terinstall ada versi dari gitnya, ya kan? Kayaknya yang terbaru ada lagi deh. Pokoknya intinya gitu. Nah, coba rekan-rekan kalau yang ini cek udah terinstall atau belum di local machine-nya. Kalau belum, install dulu. Oke, ini Git. Git itu adalah Global Information Tracker. Nah, jadi nanti ini hubungannya adalah bagaimana ketika semester lalu rekan-rekan berkolaborasi atau kerjasama untuk mengerjakan suatu tugas, dan saya minta untuk rekan-rekan menyatakan siapa mengerjakan apa di bagian apa. Nah, sekarang kita akan mengutilisasi menggunakan GitHub. Nanti rekan-rekan nggak perlu lagi bilang, Pak, saya ngerjain ini bagian ini, karena sudah tercatat otomatis nanti. Siapa mengerjakan apa yang dikerjakan, dan kapan waktunya. Nah, ini Git ya, Global Information Tracker yang rekan-rekan install di local machine. Nah, kalau yang ini GitHub. Dan apa jadi perbedaannya antara Git dan GitHub? Udah beda. Yang satu di local machine, yang satu di cloud, Pak. Betul nggak? Iya Pak. Iya Pak. Yang satu di local machine, yang satu di cloud. Gitu ya. Tidak berbeda Pak. Gitu. Oke. Dan perbedaan lainnya adalah untuk kolaborasi rekan-rekan di dunia nyata, di dunia pekerjaan, itu menggunakan sejenis GitHub ini. GitHub ada Kraken, Git Kraken juga ada. Namun secara umum GitHub inilah yang akan sering pada umumnya. Nah, jadi nanti setelah jadi gini, rekan-rekan install Git di ininya, di komputer rekan-rekan, lalu daftar GitHub, buat satu akun bersama atau akun dummy Gmail, ya, rekan-rekan kan punya akun masing-masing. Nah, tapi satu buat akun bersama, ya kan, di Gmail, lalu gunakan akun Gmail tersebut untuk mendaftar di GitHub. Misalnya kelompok A, siapa yang buatin Gmailnya? Masing-masing udah install Git? Sudah. Oke, selesai. Yuk kita buat Gmail bersama. Satu orang aja yang buatin. Oke. Misalnya grup kita akan kasih nama misalnya Beruang Malam. Oke. Grup kita namanya Beruang Malam. Buat aja Gmail dummy atau bersama Beruang Malam. Gunakan itu untuk registrasi daftar di GitHub. Nanti di GitHub buat repository. Misalnya. Ya kan, Beruang Malam misalnya. Atau yang lainnya mungkin yang lainnya adalah apa? Nama binatang. Apa rekan-rekan yang rekan-rekan ini kan untuk nama kelompok? Kucing garong, Pak. Aduh. Itu Abi kayaknya. Nah, gitu kan. Nama. Tapi nanti kalau namanya jelek saya ganti. Mau nggak mau. Saya ngasih ke rekan-rekan hak untuk boleh tulis nama. Tapi kalau menurut saya itu nggak pantas, saya ganti. Ini sebenarnya hanya sekedar ini aja nih. Kucing oren misalnya ya kan. Nah, ini misalnya ini adalah repository kelompok kucing oren untuk matkul IT Gold. Kan public add readme, ya, create repository.
Ya kan sudah ada kan akhirnya kan. Akhirnya karena kan bisa tambahkan misalnya di sini sesuatu yang baru, add file. Lihat ya. Misalnya kan kerjasama tuh rekan-rekan. Tapi untuk saat sekarang saya belum tentukan. Oke, ya tinggal simpan. Udah tinggal commit new file. Akhirnya ada hello py, pembuatan file ini, di dalamnya ada tadi, ada readme di repository kucing oren. Lihat, ya kan? Kucing oren adalah repository kelompok kucing oren untuk matkul IT governance. Nah, hubungannya apa antara Git dan GitHub? Oke, sekarang yang tadi sudah mungkin pernah ini, hubungan antara Git dan GitHub? Kalau Git itu version controlnya. Jadi berkolaborasinya nge-push-nya ke Git. Nah, kalau GitHub ini buat nyimpen repo-nya sih. Oke. Masya Allah. Jadi pertama, alhamdulillah, nanti rekan-rekan bisa clone. Clone ada tiga opsi. Namun 2 opsi ini rekan-rekan nggak usah ke situ dulu. Pakai aja yang HTTPS. Saya ulangi, kode clone, ya kan, HTTPS. Ini nih, salin, copy kan. Lalu buka ini, misalnya saya buat directory. Oke. Lalu saya masuk ke directory tersebut. Alhamdulillah. Lalu saya tarik yang ada di cloud ke lokal mesin saya. Dengan perintah git clone, lalu alamat yang sudah saya copy dari sana tadi. https github.com, nama akunnya sigit306, lalu nama repositorinya yaitu kucing oren. Enter. Lalu si Git akan melakukan cloning. Sudah ada. Kalau rekan-rekan dir keluar, ada nama kucing oren di situ folder. Ketika kita lihat ada hello.py dan readme. Ada kan? Sama dengan yang ada di situ juga kan? Nah, nanti rekan-rekan melakukan perubahannya di Git. Setelah itu rekan-rekan nanti push ke cloud. Nah, yang akan menarik adalah nanti yang akan melakukan perubahan ini kan nanti kan banyak orang, 4 orang. Nanti akan ada konflik. Tapi bagus konflik itu untuk ditangani. Jangan kita upayakan jangan sampai untuk menjadi perpecahan. Oke. Jadi sudah mulai terbayang ya? Halo? Iya, Pak. Install Git. Buat akun Gmail bersama kelompoknya, daftarkan. Lalu rekan-rekan juga harus punya Git sendiri yang menggunakan email pribadi. Gitu. Karena nanti masing-masing daripada masing-masing daripada rekan-rekan akan melakukan garpu fork namanya, FORK, fork terhadap repository tersebut. Ini kebetulan kan akun saya ke Git saya, GitHub saya ke Git yang ada di komputer saya. Gitu. Jadi masih akun saya sendiri. Namun rekan-rekan nanti akan meng-fork atau membuat suatu percabangan daripada repository yang dibuat oleh email gabungan ke Git repository yang ada di GitHub akun rekan-rekan, nanti baru ditarik ke Git yang ada di komputer rekan-rekan untuk melakukan revisi, push ke GitHub yang ada punya rekan-rekan, baru nanti di request for meminta perubahan ke si GitHub yang ada tugas kelompoknya. Oh, cukup ini ya. Ya itulah. Seperti
Seperti itu. Nanti tugasnya untuk IT governance mungkin awal-awal mungkin rekan-rekan sama-sama membuat website kali ya, yang di situ menampilkan informasi tentang IT governance. Oke, masih banyak langkahnya yang harus dilakukan, tapi sudah mulai nih. Ya. Sudah dicatat langkah-langkahnya? Nanti presentasi ya minggu depan. Dari masing-masing kelompok. Ini tugasnya tadi sampai apa ya Pak ya? Bagaimana? Setelah bikin kelompok, terus Oh, iya. Iya, tadi ada sampai yang membaca materi pertemuan 1 di website nanti, baca materinya, masing-masing mahasiswa install Git di lokal mesinnya, lalu dari kelompok, membuat kelompok ya, ada 4 kelompok, masing-masing kelompok 4 orang, perwakilan kelompok membuat email bersama di Gmail, lalu daftar GitHub dengan email tersebut. Rekan-rekan pun masing-masing daftar GitHub dengan emailnya masing-masing. Lalu di repositori kelompok tadi di GitHub, di akun GitHub bersama tadi, buat repositori kelompok, kasih nama kelompoknya, ya kan? Lalu rekan-rekan untuk sementara jangan dulu fork agak susah. Cloning dulu deh, cloning aja dulu ke lokal mesinnya. Dengan cara tadi ya, yang git git spasi clone lalu alamatnya. Dah, itu dulu aja. Saya coba. kayak contoh tadi berarti ya Pak? Contoh tadi, mana sih rekan-rekan? Tapi kayaknya itu untuk pertemuan berikutnya aja deh. Kayaknya buat rekan-rekan kalau sekarang diberikan mungkin nanti malah ini. Nanti kita ke situ. Sebentar ya. Anehnya saya tidak bisa menulis pesan. Oke. Saya nggak bisa nulis pesan di... Anda tidak dapat mengirim pesan ke grup ini karena bukan lagi peserta. Aneh juga ya. Padahal di handphone bisa, namun di WhatsApp-nya nggak bisa. Lewat laptop kadang kayak gitu, Pak. Oh, oke. Oke, saya bacakan lagi ya. Tugasnya. 1. Jadi tugas minggu ini yang harus disampaikan minggu depan. 1. Membaca materi pertemuan pertama di website e-learning Abang. 2. Masing-masing mahasiswa install Git di lokal mesinnya, desktop dan laptop. 3. Membuat kelompok dan perwakilan kelompok membuat email bersama, misalnya di Gmail, ya kan, untuk daftar GitHub. Yang 4, daftar GitHub dengan email bersama. Yang 5, tentukan nama kelompok lalu buat repositori kelompok di GitHub. Yang ke-6, nah ini sebenarnya yang ke-6 ini kan tadi kan saya minta rekan-rekan buat daftar juga di GitHub, tapi itu nanti minggu depan aja saya bimbingnya. Ini yang ke-6, di lokal mesin yang tadi yang telah terinstall Git, lakukan cloning repositori kelompok yang ada di GitHub dengan menggunakan perintah git spasi clone lalu alamat HTTPS-nya. Oke? Jelas? Sudah catat? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu, nah saya cukupkan pertemuan kita untuk minggu ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Salah dan kurang datangnya dari saya sebagai manusia. Benar semua terdatangnya dari Allah. Marilah kita sama-sama membaca doa untuk menutup pertemuan kita. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Dan kita mendapatkan ilmu dan pemahaman. Berdoa, mulai.
Ya, baik. Rekan-rekan, selamat mengerjakan tugasnya dan presentasi ya. Bagi kelompok ya, saya percayakan sudah rekan-rekan bikin kelompok. Absennya jadi di e-learning atau enggak, Insya Pak? Allah di learning, saya belum bisa buka e-learningnya. Insya Allah nanti kita bahas lagi minggu depan. Siap. Baik. Baik rekan-rekan, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.